Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat, bahagia, sejahtera, dan kita selalu berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel ini. Nah, kali ini kita belajar bersama narasumber istimewa kita, yaitu Dr. Kusuma Wardani. Dan ini merupakan dokter dari JIH, ahli gizi klinik, dan juga dokter dari RSA, Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Jadi lengkapnya adalah Dr. Rahma Kusuma Wardani, ahli gizi klinik. Jadi masih selalu bersama kita. Dan apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan membahas pilihan menu sehat untuk berpuasa. Sehingga kita sebentar lagi puasa, mudah-mudahan kita selalu bisa memilih menu-menu yang sehat untuk puasa kita. Jangan lupa klik subscribe, share video ini supaya teman Anda, keluarga, kolega memiliki ilmu kesehatan dari aspek gizi klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya, Prof. Nah, sudah 1 bulan tidak mengunjungi pemirsa, Dok. Iya, betul, Karena Prof. kembali tadi, Dok, bagaimana, Dok? Iya. Kan puasa itu kan kita melawan kebiasaan makan. Lalu menunya apa, Dok, supaya tetap sehat dan puasanya itu khidmat sehingga menjadi orang mutakin setelah puasa. Gimana, Dok? Amin. Baik, terima kasih, Prof. Ya, untuk puasa sendiri, para pemirsa pasti juga sudah memahami ya bahwa pengertian puasa adalah kita menahan lapar dan haus ya, kita tidak makan dan minum, serta dari hal-hal yang membatalkannya dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Berarti kurang lebih sekitar lebih dari 12 jam ya Prof ya, Ya. kita tidak makan dan tidak minum. Kalau di Nah, Indonesia, Dok, ya. di Indonesia betul ya, kita di Indonesia. Kalau di negara lain bisa lebih cepat atau lebih lama mungkin ya Prof ya Bisa bahkan lama, ya. bisa cepat, karena tergantung. Kalau winter cepat, kalau Nah, summer lama. bisa lebih lama lagi, betul Prof. Nah, tapi ternyata gini, ternyata dari sisi kesehatan, dari sisi gizi klinis, puasa ini tidak hanya sekedar kita tidak makan dan minum, ternyata ada manfaatnya juga, Prof. Ya, Jadi akan memberikan kesempatan untuk saluran cerna kita beristirahat. oke. Kalau biasanya kita dari pagi sampai malam, kita istilahnya ususnya itu bekerja, terus kita makan, terus gitu kan ya. Atau bahkan ada beberapa orang yang saat malam pun masih makan sehingga saluran cernanya itu bekerja terus. Nah, disinilah kesempatan saluran cerna kita itu untuk beristirahat. Ya, ya. Ketika dia beristirahat, dia akan mampu untuk meregenerasi, memperbaiki sel-selnya yang rusak, ya, Oke. sehingga nanti dia untuk persiapan untuk memberikan hasil yang lebih baik pada proses pencernaan berikutnya. Kemudian salah satu manfaatnya juga adalah memperbaiki metabolisme tubuh kita, akan meningkatkan pembakaran lemak yang ada di dalam tubuh Ya, kita, yang nanti harapannya dengan kita juga menjaga pola makan yang baik pada saat puasa, berat badan kita nanti harusnya ikut turun ya, Prof. ya, Jadi ya. kalau misalnya setelah puasa berat badannya malah naik, apalagi naiknya banyak, nah itu jadi tanda tanya pastinya Karena ya. karena banyak balas dendam malam harinya itu. Itu dia, Prof. Betul. Nah, Eh, pada saat kita berpuasa, prinsip gizi seimbang ini nanti tetap harus diterapkan, ya. ya. Sesuai pengertiannya, gizi seimbang ini adalah komposisi makanan atau komposisi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Dalam hal ini berpuasa. Jadi kita menerapkan gizi seimbang Ya, untuk berpuasa, ya. Apa yang harus kita perhatikan untuk gizi seimbang pada saat berpuasa? Yang pertama, pada saat makan sahur, Prof.
ya. Oke, ya, Makan sahur kita pilih karbohidrat yang sifatnya lebih kompleks atau yang proses pencernaannya dia lebih lama, hmm, sehingga kita rasa kenyangnya itu juga lebih lama, Prof. ya, Contoh misalnya nasi merah mungkin ya itu yang lebih mudah, gitu yang paling gampang. Apakah kemudian nasi putih tidak boleh? Boleh, tidak apa-apa. Tapi mungkin nasi merah bisa jadi pilihan yang lebih baik karena dia seratnya lebih banyak. ya, tapi Eh, lebih hitam putih dok. Iya betul, karena kandungan gulanya dia lebih tinggi, Prof. Betul Oke, sekali. Jadi oke, ada sensasi rasa manisnya dia lebih enak gitu ya. ya, ya, Kemudian kedua, tetap cukupkan protein, ya, lauk hmm, gitu. Bisa kita pilih protein hewani yang juga memberikan sifat kenyang lebih lama dan supaya metabolisme tubuh kita lebih baik, kita bisa pilih daging ayam, daging merah, telur, ikan gitu ya. ya, Kalau misalnya lebih bagus lagi, misalnya kita bisa pilih daging ayam yang tanpa kulit atau daging merah wah, yang tanpa lemaknya ya. Paling tidak, bahaya itu paling tidak buat kita saya. bisa pilih, ya betul. Kita usahakan 2 potong setiap kali makan, Prof. Hmm, Jadi misalnya telur 2 boleh, atau mungkin ayam 1, telur 1 misalnya. Itu insya eh, Allah kenyangnya akan lebih lama. ya, Nah, jangan lupa kita penuhi juga untuk lemak baik, Prof. Ya, oke, lemak baik. Jadi itu tadi bukan dari gajah atau jeroan. Contoh lemak baik kita misalnya bisa dapatkan dari buah alpukat ah, atau ya, dari aneka kacang-kacangan misalnya ya. gitu ya. Nah, itu Dok, kalau bisa anu dok, menjadi. kalau Hmm, untuk protein hewani bisa gak ya, kita mengkonsumsi keju dan olahan dari susu seperti yogurt atau apa hmm. gitu dok? Baik, untuk mencukupi kebutuhan proteinnya sangat bisa, Prof. Kita tambahkan olahan susu ya, produk olahan susu seperti keju atau yogurt. Tapi kalau untuk rasa kenyang yang lebih lama, itu Oh, bagus dari real food dari yang protein hewaninya itu sendiri, oke, ya. ya. Hmm. Kemudian jangan lupa satu lagi, Prof, hidrasi. Minum yang cukup, minum air putih yang cukup, ya. Jangan teh, jangan teh. Ah, Diabetik. iya, nah betul betul Prof. Wah, Prof sudah ahli ini mesti dari dokter Zainal juga ini ya, Prof. Iya, betul Prof. Sebaiknya minum air putih. Hindari atau minimalkan konsumsi minuman-minuman manis atau minuman-minuman yang sifatnya diuretik seperti teh atau kopi, karena itu tadi kita lebih di Indonesia lebih dari 12 jam kita akan berpuasa. Jangan sampai kemudian kita minumnya hanya sedikit atau bahkan minumnya kemudian minuman yang membuat kita Ya. mengeluarkan cairan lebih banyak. Itu potensi dehidrasi sehingga nanti belum waktunya kita sudah lemes, sudah nggak kuat, sudah tidak fokus karena kekurangan cairan. Itu untuk sahur, Prof. Ya. Kemudian pada saat buka puasa, nah ini nih buka puasa ini kita ya eh, pada saat buka puasa karena kita untuk mengembalikan energi ya untuk mengembalikan energi Ya. setelah seharian kita tidak makan dan minum memang dianjurkan untuk konsumsi makanan atau minuman yang manis gitu ya. Ya. Pastinya dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan lebih dianjurkan konsumsi dari sumber rasa manis ini dari yang alami, Prof. Hmm. Misalnya kita makan buah atau mungkin makan kurma, Cuma, ya. misalnya. Dibandingkan kalau kita minuman-minuman manis yang sirup atau dari tambahan-tambahan gula, seperti itu. Pastikan juga kita tidak konsumsi makanan yang terlalu berlemak. Yang Oke. paling sering mungkin ya biasanya kalau menu buka puasa kita takjilnya eh, es buah manis sama gorengan gitu ya Prof ya. Wah itu sudah combo itu ya. Iya. Ya, eh, sebaiknya jangan ya, karena ketika makanan yang goreng atau lemak seperti itu akan menimbulkan sensasi cepat kenyang sehingga kemudian kita jadi agak malas untuk makan makanan utama yang notabene pastinya yang lebih bergizi
yang Ya, gizinya lebih kita butuhkan ya. Kemudian juga bisa menimbulkan rasa begah atau tidak nyaman. ya, ya. Apalagi kalau kita makannya kemudian banyak. Bayangkan setelah saluran cerna, lambung kita kosong sekian lama, tiba-tiba kita isi dalam jumlah yang banyak dan dengan makanan-makanan yang manis atau tinggi lemak, itu sebetulnya tidak nyaman. Ya, Mungkin Dok, ada karena beberapa itu orang, ya, itu mm, apa terkorelasi dengan usia nggak, Dok? Saya kira pencernaan orang tua mungkin sudah tidak baik ya, sehingga harus ya, beda makanya ya. pola anak-anak muda seperti itu, Dok. Gimana, Iya, Dok? betul, Prof. Seiring bertambahnya usia, memang fungsi tubuh kita itu akan berkurang, ya. Mulai Ya, 30, 40, 50, 60 tahun ke atas itu memang akan semakin menurun. Sehingga betul perlu diperhatikan untuk jenis dan jumlah makanan yang kita konsumsi. Tapi sebetulnya kalau yang kaitannya dengan rasa begah atau kembung ini tidak hanya di orang yang lanjut usia, Prof. Orang yang muda pun ketika kita buka puasa dalam jumlah yang banyak dan jenis iya, makanannya tidak tepat, sebetulnya pasti dia rasanya tidak nyaman. Tapi mungkin dirasa sebagai, oh ini tuh kenyang banget, ini tuh enak banget, padahal sebetulnya tidak. Gitu. kalau Nah, di desa, pada saat, eh, ya, di desa zaman orang-orang tua, zaman anak kecil saya kalau begah itu perutnya dikeroki pakai centong, Dok, gitu. oh, BGN ya, pasti ya, Prof ya, Ya, sendawa ya. ya, so itu ya, Prof ya. Baik ya. Kemudian pada saat makan utamanya pastinya kembali tetap harapannya semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, nggih, Prof, Ya, seperti karbohidrat ya, nasi atau umbi-umbian, jadi dari berbagai jenis karbohidrat, protein, jangan lupa sayur dan buah juga untuk memenuhi kebutuhan serat kita. Kemudian kembali tetap minum air putih untuk mencukupi kebutuhan cairan setelah kita berpuasa. Tapi itu tadi, minumnya nggak langsung 1 liter, langsung diminum semuanya ya. Kita bagi bertahap, Prof. ya, ya. Kalau seharusnya kan kita minum air putih ya untuk rehidrasi, untuk kebutuhan cairan kita paling tidak 8 gelas sehari. Nah, itu bisa kita bagi pada saat sahur, sebelum sahur ya kita bangun, kita minum 1 gelas. Sebelum sahur kita minum setengah atau 1 gelas lagi. Setelah makan sahur kita minum 1 gelas lagi. Itu sudah 3. Nah, pada saat buka puasa kita minum 1 gelas lagi, Prof. Hmm. Itu minum 1 gelas. Kemudian setelah buka atau sebelum sholat maghrib kita bisa minum 1 gelas lagi. Ya. Kemudian setelah sholat maghrib atau mungkin mau makan besar kita minum satu lagi. Setelah makan atau sebelum sholat raweh kita minum 1 gelas lagi. Menjelang tidur kita minum 1 gelas lagi. Jadi pas 8 gelas, kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Itu Itu ya kalau sepertinya mudah ya Prof ya. Kayaknya cuma minum, tapi biasanya tidak dilakukan Prof. ya karena apa ya seperti orang tua seperti Mm-mm. usia seperti saya 72 tahun kadang-kadang kendalanya minum itu dengan ketakutan besernya itu, Dok. Nah, iya betul Prof. Nah, itu ya. Nanti Ya, mau sholat tarawih itu harus ke belakang butuh. kesehatan ya betul. Nggih. Nah, Ya, soal minum inti. itu, Dok, sebetulnya Ya. kebutuhan air Mm-mm. dalam tubuh kita. Jadi kalau Dokter Zainal selalu menganjurkan cukupkan larutan cairan ekstra sel dari minuman. Ya, Itu ya. misalnya makanan itu apa nggak bisa mengcreate air. Misalkan Mm-mm. sayuran, Mm-mm. buah itu kan juga mengandung air, Dok. Gimana itu? Betul, betul, Prof. Jadi yang dimaksud oleh beliau mungkin larutan elektrolit ya Ya, sebetulnya ya. Keseimbangan antara natrium dan kaliumnya itu, Prof. Nah, betul makanya ketika kita konsumsi makanan dalam yang tadi saya sampaikan gizi seimbang, artinya tidak hanya kebutuhan makronutrien atau zat gizi makro ya, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, tapi kebutuhan mikronutrien atau zat gizi mikronya insya Allah nanti juga akan terpenuhi. Memang paling dominan dia ada di sayuran dan buah-buahan, Prof.
ya. Hmm. Hmm. Jadi Ya, makanya diusahakan setiap kali makan itu kita komplit. Ada nasinya misalnya, ada lauknya, sayurnya jangan lupa. Nah, kalau untuk natrium sendiri, para ibu di rumah kalau misalnya masak kan pasti tidak lupa ditambahkan dengan sedikit garam gitu ya untuk ya, memberikan rasa. Nah, itu juga sudah jadi sumber natrium bagi tubuh kita. ya, Selama kita, ya. ya, Yang saya pertanyakan itu, mm-mm, ketika kita harus mengkonsumsi 8 gelas air, apakah ya. itu juga tidak disubsidi dari makanan yang mengandung air, seperti Oh, baik. Oh, ya, Prof. Ya. sayur, buah, atau bahkan Ya, bawang misalnya. baik. Ya, tetap ada, Prof. Tapi sebetulnya seberapa banyak sih gitu kan ya Ya, kalau ya, yang ya, kalau misalnya kita peres apa namanya buah atau sayuran, mungkin dalam satu hari mentok-mentok paling banyak itu kalau di total hanya 1 gelas, Prof. ya, Gitu. Yang murni ya maksudnya ya, bukan yang jus yang sudah kita tambahkan air gitu ya. Jadi ya harapannya nanti untuk kebutuhan cairannya ya tetap kita penuhi dari air putih gitu. ya. Oke. Biasanya ada juga yang nanya Prof loh, dok berarti kalau minum teh sama kopi itu dihitung cairan nggak? Kalau kita minum makan kuah sayur gitu tuh dihitung cairan juga tidak? Iya, itu kita hitung Ya, juga sebetulnya ya, total cairan yang masuk. Tapi kembali eh, harapannya kita tidak terlalu banyak minum kopi atau teh. ya, Kalau kuah sayur pun kita ya juga nggak akan minum bergelas-gelas juga ya Prof ya. ya, Jadi ya. ya untuk kebutuhan keseimbangan cairan di dalam tubuh kita paling mudah kita dengan mengkonsumsi air putih itu tadi Putih. Prof. 8 gelas kurang Ya. lebih. Jadi untuk pemirsa yang dimaksud air putih Dokter Rahma adalah air bening. Air bening ya, air mineral, air bening. Air bening. Betul betul betul. Air putih nanti dikira susu. Ya, Ya itu oke lah. Prof. Mm-mm. Terima kasih dok. Ya terima kasih para pemirsa yang sudah mengikuti kita. Jangan lupa selalu ikut dengan Dokter Rahma supaya Anda bisa memiliki pengetahuan tentang cara menyajikan menu yang sehat sehingga tidak akan sakit-sakit diawali dari cara makan yang sehat. Sampai ketemu lagi dok minggu depan, 2 minggu yang akan datang kita akan Insya Allah Prof. membahas banyak hal mengenai makanan, tapi tidak harus 2 minggu yang akan datang. Kalau dokter bisa setiap minggu di bulan puasa, insya Allah lebih baik. Tapi kan jadwalnya dokter yang harus diutamakan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.